Halo para sobi-sobi Mince yang diberkahi dan dirahmati Sang Maha Kuasa. Gimana kegiatan hari ini, semoga lancar ya ah. Sebelumnya, Mince mau ucapin selamat pagi, sore, siang, malam tergantung kapan kalian dengerin Mince ngomong ya oke. Iya. Kenapa ya Mince berisik banget? Sebelum Mince kasih tahu ke kalian ada bocoran apa untuk sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini, mending yuk kita subscribe channel Dapur Verona, like video Mince, share video Mince ke teman-teman kalian, komen di bawah biar Mince bisa tahu komentar kalian, bunyiin loncengnya biar gak ketinggalan bocoran dari Mince karena kalau ketinggalan nanti kalian menyesal, penyesalan itu datangnya di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran hihia, kan? Oke ayo deh kita mulai dulu bocorannya. Jadi gini guys ceritanya, Kinandi kamar baru aja selesai sholat, lepas mukena dan bangun dari duduknya, tapi ketika Kinanti bangun kepalanya langsung kerasa pusing. Kinanti pegangi kepalanya, badannya oleng dan pandangan blur Kinanti pegangan tembok agar gak jatuh. Kinanti lalu kaget, ya Allah, kenapa ini? Apa mungkin aku kecapean dan stres karena masalah yang terjadi? Kinanti lihat Abhimana belum juga masuk kamar. Kinanti lalu bertanya, Mas Abhi kok belum masuk kamar ya? Kinanti beresin mukenanya lalu jalan keluar sambil pegangi kepalanya. Abhimana berdiri sambil teleponan, mukanya terlihat sangat serius. Abhimana gak tahu sedang bicara dengan siapa. Abhimana dengan keras berkata, tangkap Reno dalam keadaan hidup. Jangan sakiti dia. Cari dia sampai ketemu, mau ke ujung dunia pun cari Reno dan Delia. Kinanti ternyata di belakang Abhimana. Dengar semuanya Kinanti jadi ngeri sendiri. Lihat Abhimana dengan mood serius. Abhimana lanjutkan lagi bicaranya, begitu kamu tangkap mereka berdua, bawa ke hadapan saya dulu sebelum ke kantor polisi. Lakukan perintah saya. Abhimana lalu matikan telepon dan berbalik. JRENG. Kaget ada Kinanti di situ. Abhimana pun bertanya, Kinan, sejak kapan kamu di sini? Kinanti lalu dengan polos berkata, baru aja kok, Mas Abhi bicara sama siapa? Abhimana jawab dengan dingin. Abhimana lalu berkata dengan tegas, ini urusan saya, kamu gak perlu tahu. Kinanti berusaha cegah Abhimana. Kinanti lalu berkata, Mas, tolong jangan berbuat macam-macam ya. Jangan nekat. Serahin aja semuanya sama polisi. Abhimana bicara dengan nada serius. Abhimana pun berkata, orang yang sudah merusak dan mengancam keluarga saya gak akan bisa lolos gitu aja. Kamu gak perlu ikut campur, paham kan? Kinanti terdiam, takut dengan tatapan tajam Abhimana. Abhimana lalu kesal dan memerintahkan Kinan masuk tidur. Gak usah nunggu saya. Kinanti lalu menjawab, iya Mas. Kinanti cemas, tapi akhirnya pergi tinggalin Abhimana. Abhimana pandangi Kinanti yang jalan menjauh. Dalam hati bicara Abhimana, dalam hati bicara, maafkan saya, Kinan. Saya harus selesaikan masalah ini sendiri. Reno udah terlalu kejam menghancurkan keluarga kita. JRENG. Dileo memasuki sebuah warung makan, wajahnya nampak kelaparan. Dia begitu tergiur melihat banyak menu tertata di etalase. Pemilik warung menyambutnya. Pemilik warung lalu bertanya, mau makan apa Mbak? Bungkus apa makan di sini? Dileo langsung jawab dengan semangat. Dileo pun dengan semangat, makan di sini. Pakai itu sama itu. Dileo pilih telur dadar, sayur dan lauk lainnya. Pemilik warung pun melayaninya. Pemilik warung pun menyuguhkan ini Mbak. Dileo terima piringnya dan langsung makan dengan lahap. Pemilik warung heran melihatnya. Pemilik warung pun berkata pelan, lapar amat kayaknya. Pemilik warung lalu nyalakan TV. Pas banget berita soal Dileo yang kabur. Pembaca berita, pemirsa, tersangka penipuan yang selama ini mengaku sebagai kakak dari Abhimana Sudirja, diketahui baru saja kabur dari rumah sakit tempat ia dirawat. Polisi meminta kepada siapapun yang melihatnya, harap untuk segera melaporkannya. Foto Dileo ditunjukkan di layar TV Deng. Pemilik warung pun terkejut melihatnya. Pemilik warung lalu kagetlah, kok mukanya mirip sama pemilik warung. Baru mau nunjuk Dileo yang lagi makan, tapi jeng, Dileo udah pergi, tinggal piringnya aja yang sudah kosong. Pemilik warung pun kaget campur bingung lah, mana orangnya ya?
Kok udah ngilang aja? Waduh, mana lo, hayolah, penipu alias dealer kabur. Andrew dan Alex sudah siap tidur. Mereka tidur sebelahan sama-sama terlentang menatap langit-langit kamar keduanya canggung. Awkward. Andrew dan Alex sama-sama nggak ada yang berani mulai ngomong. Hingga tiba-tiba jelegar. Petir menggelegar sontak. Alex kaget dan refleks peluk Andrew. Alexa, Deng. Andrew kaget, Alex pun tercekat, tapi habis itu Andrew sok ledekin Alex. Andrew lalu kesal, kemarin sok berani kabur dari rumah, sekarang cuma sama petir aja takut kayak anak kecil. Dung. Alex jadi bete dan lepaskan pelukannya. Alex lalu meminta maaf, ya udah sorry. Selamat malam, Alex. Langsung membelakangi Andrew, peluk guling dan berusaha mau tidur, sambil gerutuan. Alex pun berkata, cuma nggak sengaja aja pakai diledekin, emangnya yang boleh takut sama petir cuma anak kecil apa? Tapi tiba-tiba seet. Dengan lembut Andrew peluk Alex dari belakang. JRENG. Alex kaget dan perlahan jadi menoleh. Andrew berkata, kalau takut bilang aja, nggak usah gengsi, suami istri kan emang harusnya begini. Deng. Alex langsung tersipu malu. Andrew pun menatap Alex, keduanya jadi bertatapan lalu jelegar. Petir kembali menyambar, lampu mati. Alex memekik. Alexa, Andrew. Andrew ketawa. Suasana gelap tapi mereka malah saling bercanda. Makin so sweet aja sih kalian ini. Udah ya, segitu dulu guys cerita.